Apa itu kitab hasil Spanyol? Ya, Spanyol dalam tanda petik. Bapak Ibu Saudara, istilah Spanyol ya. Itu plesetan dari separuh nyolong. Sudah tahu ya semua ya. Ya, kitab hasil Spanyol. Ini plesetan ya. Kitab hasil separuh nyolong. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kita mengedukasi ya, mengedukasi. Jangan mengklaim doang, nuduh. Alkitab itu hasil nyolong dari Tanak katanya. Itu para mukalab IQ Arab itu. Alkitab itu hasil nyolong dari Tanak dan Talmud katanya. Duluan Alkitab PL ya. PL lebih dulu dari Tanak dan Talmud. Gimana bisa yang dulu kok jiplak dari yang belakangan? Ya gak ada kayak gitu ya. Jadi Spanyol separuh nyolong ya. Bahkan ada yang gak cuman separuh loh, lebih dari separuh katanya. Oke, kita bahas satu-satu. Siapa yang melakukan Spanyol ya, bikin kitab dengan cara Spanyol? Yang pertama adalah orang Farisi ya, orang Farisi Yahudi beraliran Farisi. Di dalam Matius 23 ayat 2 dan ayat 33, Yesus berkata, kamu menduduki kursi Musa, merubah-rubah Taurat sesukamu. Maka Yesus mengatakan bahwa kamu ular beludak gitu. Ya, Yesus berkata orang Farisi itu ular beludak. Lalu dia bikin kitab, caranya ya Spanyol gitu. Karena satu-satunya kitab suci yang ada nama-nama nabi itu ya cuma di Alkitab Perjanjian Lama. Semua nabi dicomot-comotnya. Copy paste edit, copy paste edit. Semua nama nabi dicomot, kisah nabi dicomot, mujizat nabi dicomot, lalu paste, lalu edit ya. Allah yang tunggal diganti Elohim, Yahweh diganti Adoni ya, dan seterusnya ya. Echad diganti Yahid ya. Itu Tanak ya, melakukannya dengan Spanyol ya. Kemudian yang kedua, Yahudi Saduki. Saduki ini oleh Yesus disebut Yahudi palsu, jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9 ya. Yesus menyebut Yahudi palsu, jemaah iblis. Ini ya sama, hampir sama dengan Farisi ya. Cuman dia Spanyol juga. Dari mana ya? Dari Alkitab lah. Karena di situ ada nama nabi semua dicomot. Cuman ini tidak percaya kebangkitan, tidak percaya malaikat. Jadi malaikat-malaikat, ayat-ayat yang tentang malaikat, tentang kebangkitan dibuang semua. Lalu mereka menyembah Hasyim dan Yehova. Tentu saja Allah ini fiktif ya, tidak bisa menurunkan kitab. Berfirman juga nggak bisa. Jadi terpaksa mereka melakukan pakai Spanyol ya. Nomor 3 adalah Tritunggal. Tritunggal ini Nasrani ya. Ini juga sama ya, ini juga melakukan hal yang sama karena yang disembah kan Bapa. Bapa itu kan tidak bisa memperdengarkan suaranya. Yohanes 5 ayat 37. Jadi Bapa ini bisu. Ya. Ya. Allah-allahan yang bisu ini tidak bisa menurunkan firman untuk membuat kitab. Jadi cara yang paling mudah ya udah Spanyol. Ya, Spanyol dari Alkitab, semua nabi diambil ya, kemudian termasuk Tanak ya, atau Elohim diambil, Adoni diambil, Hasyim diambil, sehingga muncullah namanya kitab Deuterokanonika, kitab segitiga, dan kitab teologi satu lemari ya, seperti itu ya. Karena Allah yang disembah, Allah-allahan yang disembah nggak bisa berfirman, nggak bisa menurunkan kitab, ya udah cara paling gampang ya udah aja copy paste edit ya. Yang keempat yaitu banyak dari non Kristen di luar Kristen, karena jumlah keyakinan di dunia ini ada 4.300. Ada saja mereka semua menyembah Allah dan Tuhan yang tidak punya nama ya, yang tidak real,
tentu saja tidak bisa berfirman untuk menurunkan kitab. Jadi cara paling mudah ya sudah, cari mana yang ada nabi, perjanjian lama, copy. Kisah nabi, perjanjian lama, di copy. Lalu apa, mujizat nabi, perjanjian lama ada, di copy. Ingat, copy, paste, edit. Ya, lalu jadi kitab-kitab mereka. Jadi very clear, siapa yang melakukan kitab dengan cara Spanyol, 4 kelompok. Satu adalah Farisi, kedua adalah Saduki, ketiga adalah Tritunggal, keempat adalah keyakinan dari 4.300 keyakinan di dunia ini. Semua itu gara-gara Tuhan Allahnya tidak punya nama. Loh, kalau Tuhan Allah nggak punya nama ya nggak bisa berfirman, ya. Yang tidak punya nama ya tidak dikenal, ya, sesuai Yohanes 4 ayat 22. Ya nggak bisa menurunkan firman, boro-boro menurunkan untuk kitab, membuat kitab, ya nggak bisa. Yang cara paling gampang gimana? Ya sudah, yang ada mana? Perjanjian lama, ada nama nabi nggak komplit, ambil. Ya. Ada kisah nabi komplit, ambil. Ada mujizat nabi, ada komplit, ambil. Lalu copy paste edit, ya. Jadi kita Indonesia, kita Pancasila ya bro, nggak usah nuduh-nuduh lah Alkitab hasil Spanyol dari Tanak. Itu kan gundulmu yang IQ-nya tiarap, ya. Ya mau soal Alkitab dibilang hasil copy paste, hasil nyolong, itu semua produk dari Yesus Allah kok. Allah yang real, yang punya nama. Isa Al-Masih itu yang menurunkan kitab suci, real Allahnya. Lah kalau Allahnya tidak real, nama saja nggak ada, ya terpaksa Pak. Udah aja yang ada apa? Cari Alkitab, ada semua, ambil semua. Yesus Kristus, Tuhan Allah itu, yang sudah ada, yang ada, yang kan datang, Juru Selamat, Allah Maha Kuasa, penguasa surga itu, Allah yang esa, Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya, dulu, sekarang, dan selamanya, yang sudah ada, yang ada, yang kan datang, Yesus Tuhan Allah Maha Kuasa, Yesus Tuhan Allah Maha Kuasa. Kita Indonesia, kita Pancasila, nggak usah nuduh-nuduh Alkitab hasil Spanyol. Justru cek kitabmu, jangan-jangan kitabmu tuh ya mudah kok. Kalau Gusti Allahnya ini real, punya nama, ya dia bisa berfirman. Kalau Allahnya Tritunggal, Bapa, kan nggak bisa mendengarkan suaranya, bisu. Ya, berfirman aja nggak bisa, gimana mau menurunkan sebuah kitab? Makanya Spanyol aja deh. Coba kitabmu dicek. Gampang ngeceknya, Gusti Allahnya punya nama nggak? Kalau tidak punya nama berarti tidak real, ya tidak bisa menurunkan, tidak bisa berfirman. Harus Tuhan Allah yang real. Makanya dicek saja. Aduh, nama nabinya kok sama apa enggak? Cek aja, ya. Itu cara paling gampang itu, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Wes imani kamu masing-masing, ya. Meskipun Tuhan Allahmu nggak punya nama, terus misalnya ini ya, ternyata nabinya emang sama nih Pak ATD, ya wes imani saja sana, ya. Tapi nggak usah nuduh-nuduh kitabnya orang Kristen satu-satunya kitab suci lu, satu-satunya kitab suci lu. Kamu tuduh-tuduh pakai entah jiplak, entah Spanyol gitu. Nggak taunya malah. Ya. Ya seperti itu ya. Kita Indonesia, kita Pancasila.
Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa, kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.